tuh. Nah, sekarang kembali lagi di podcast kita yang kelima ya, Pak Kelima ya. Iya. Oke. Nah, narasumber kita kali ini ada Pak Sunan Hamri MTPD. Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Rejang Lebong ya, Pak ya. Sekali. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Boleh diperkenalkan Pak teman-temannya yang di bawah siapa saja. Ini bersama host magang ini mengganti Pak Heri pada hari ini. Semangat, Pak. Silakan Pak. Boleh. Terima kasih. Kami dari bidang kurikulum SMK Rejang Lebong. Saya membawa staf saya, kita mengikut sekretaris kurikulum Pak Sumarwan. Beliau ini ahli di bidang IT, terutama pembuatan aplikasi komputer ya. Nah, yang sebelahnya itu Bu Fitri Amelia SPD, dia ini ahli di bidang pemrograman yaitu membuat jadwal. Dan secara otomatis, itu beliau ini adalah pendukung saya. Tanpa beliau berdua ini, saya nggak ada apa-apanya di sana. Nampaknya timnya pendiam sekali ya. Ini Halo, baru Bu, aja. ke kamera, Bu. Silakan. Pak. Saya semoga baru jadi staff. Baru berapa tahun Pak? Baru berapa tahun? 8. Oh baru 8 tahun ya. Boleh lah pancingannya tuh masuk. Selama ini ya begitu dengan Excel, ya begitulah rumus-rumusnya. Jadi Membingungkan ya. Ya. Yang membingungkan nggak juga sih sebenarnya karena banyak link-link yang kadang ya banyak error data ya. Jadi kita berbalik lagi kalau sudah mentok tinggalkan kita makan bakso dan refresh lagi. Karena racing Pak ya. Iya. Jadi Bapak spesialis berurusan dengan angka-angka dan rumus-rumus Pak ya. Insya Itu Allah. kalau kami sudah di luar kepala kami itu Pak. Iya. Enggak masuk soalnya. Boleh Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Fitri Amelia. Saya staf di kurikulum. Bagian saya biasanya membantu di pembuatan jadwal untuk pembelajaran tiap semester. Mungkin itu. Oke. Mungkin banyak yang belum tahu nih, Pak. Bidang kurikulum itu mengatur dalam bagian apa sih? Di bidang kurikulum SMK Negeri 1 Rejang Lebong ini ada beberapa bagian yang diatur ya. Pertama, tugas itu adalah mengatur jadwal ya. Sebelum jadwal itu dibuat, kita membuat SK. Seperti mengajar untuk seluruh guru yang guru kita ini hampir 100 kurang lebih. Kita memiliki kurang lebih 10 prodi keahlian ya, dengan prodi-prodi itu. Jadi kita harus membuat jadwal di mana jadwal ini pertama kali kita mengambil input dari prodi, dari kaprodi. Kaprodi nanti mengusulkan di kurikulum. Dari kurikulum nanti itu kita membuat jadwal fixnya dan di-SK-kan, jadi SK mengajar. Jadi setiap guru nantinya itu mendapat SK mengajar dan mendapatkan jadwal. Itu untuk bidang akademik. Dan juga di kurikulum itu berhubungan menentukan kurikulum apa yang kita gunakan. Misalnya kemarin kita menggunakan kurikulum K13. Jadi semuanya itu diolah di bidang kurikulum. Nah, dan juga kita untuk khusus kelas 10 ini menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu juga diolah kurikulum. Jadi kita itu ibarat itu sebagai dapurnya, dapur yang mengolah. Nanti hasilnya itu kita kirim ke prodi-prodi. Kita memiliki beberapa prodi dan nanti setelah itu dikirim ke prodi dan dilaksanakan KPM dan kita melakukan evaluasi. Evaluasi itu mulai KPM, misalkan siswa dievaluasi termasuk gurunya. Dan juga kita menyampaikan input yang dari guru-guru, dari siswa untuk pengembangan sekolah itu kita sampaikan ke pimpinan untuk menjadi sebuah kebijakan. Itu garis besarnya secara kira Mungkin kita yang terdekat dulu ya Bu Ra ya. Hari ini kan tanggal 17 Desember sedang bagi rapor ya Pak ya. Itu betul ya. Mungkin kita tanyakan yang mengenai pembagian rapor hari ini Pak. Kita bisa disampaikan secara teknisnya seperti apa untuk pembagian rapor kita dan kemudian sistem rapor di SMK kita sendiri sekarang seperti apa gitu. Jadi teknis pembagian rapor hari ini itu kita kan memiliki 3 kelas ya. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kita teknis bagi rapor itu kita bagi tiga bagian ya, tiga sesi. Jadi sesi pertama itu kelas 12. Itu orang tua siswa itu dikumpulkan di aula. Kebetulan di sana ada kegiatan ya pencerahan kepada orang tua siswa, termasuk juga di sana menyampaikan tentang magang guru ke Jerman, magang siswa ke Jerman untuk kelas 12 dan teknis pembagian rapor dan populasi pembelajaran. Nah, setelah pengarahan kurang lebih dari jam 7.30 sampai dengan jam 9, wali muridnya nanti itu ke kelas sesuai dengan zona ruangan yang kita tetapkan. Nanti ketika wali murid itu dari aula menuju kelas itu akan ada pemandunya, sehingga mereka tidak salah lagi dalam masuk ruangan. Dan mereka nanti itu sudah ditunggu oleh kualitasnya masing-masing di kelas masing-masing, sehingga
proses pembagian rapor itu berjalan dengan lancar. Setelah jam 9 itu masuk lagi wali dari kelas 10, kelas 11 itu dilakukan juga pencerahan kepada orang tua siswa, yaitu berhubungan dengan proses belajar mengajar, evaluasi, dan setelah itu setelah sampai jam 10 nanti orang tua tersebut masuk ke kelas seperti disampaikan tadi. Di sana ada pemandunya untuk menuju kelas masing-masing yang setelah ditunggu oleh wali kelasnya, dan dilanjutkan jam 10 itu kelas 10 lagi dengan proses yang hampir sama. Jadi harapannya dengan demikian seperti kita lihat tadi bahwa proses pembagian rapor itu berjalan dengan lancar. Dan satu lagi, ketika kita di aula tadi itu kita juga memberikan apresiasi ya, penghargaan berupa piagam kepada siswa-siswa yang berprestasi di tingkat prodi juara umumnya. Kita berikan sertifikatnya dan tadi itu diterima langsung oleh wali muridnya. Jadi wali muridnya alhamdulillah mereka sangat senang sekali. Kenapa? Mereka bangga ternyata siswanya sekolah di sini ternyata berprestasi gitu. Dan membanggakan, dan itu memotivasi untuk semua siswa dan semua orang tua. Itu proses tadi. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Berarti sampai jam berapa itu Pak? Siang ya Pak ya? Kurang lebih sampai jam 11. Dan tadi suasananya sangat ramai sekali ya. Kita wah, pokoknya bikin heboh lah gitu. Penuh ya, hampir mengumpulkan mungkin hampir 1.500 sampai 2.000 orang, termasuk siswa dan orang tua. Pastinya tim kurikulum yang paling repot ya Pak ya? Oh iya, ini Mengurus tim semua. kurikulumnya nih. Ini saya tidak bisa lepas dari Pak Sumarwan yang tim rapor ini. Jadi dialah yang bekerja siang malam, bekerja, kan Ibu Fitri juga membuat sertifikat, tadi malam masih kerja, tadi pagi juga masih kerja. Jadi kurikulum itu intinya tim, satu kesatuan. Jadi tanpa tim yang solid itu sulit terlaksana dengan baik. Jadi apa artinya saya di sana kalau tanpa ada tim? Jadi kita itu bisa sukses berhasil karena ada tim yang solid. Jadi mereka ini sangat handal sekali di bidangnya masing-masing. Terutama Pak Sumarwan ini kalau masalah rapor itu udah di luar kepala itu. Kalau kita ini masalah sertifikat 30 siswa sejam selesai dibuat Luar mungkin biasa. rekan-rekan bisa ditanya sama Iya. Berarti untuk Yupin nih Kak, persiapannya sebelum pembagian rapor ini gimana? Persiapannya. Biasanya wali kelas sibuk-sibuk tuh kan. Iya. Dari pihak kurikulum sendiri. Kalau persiapannya itu pasti kita nyiapin aplikasi raportnya yang sudah dibuat sama Pak Sumarwan. Mungkin Pak Sumarwan bisa menjelaskan nanti bagaimana aplikasi raportnya. Kemudian kita sudah nyiapin kayak kelengkapan kertas untuk para wali kelas, kemudian sertifikat untuk juara-juaranya, kemudian juga administrasi lain lah yang dibutuhkan wali kelasnya. Jadi kita memfasilitasi bagaimana jalannya pembagian rapor itu dengan baik dan lancar. Tapi kalau untuk aplikasi rapor mungkin Pak Sumarwan itu lebih paham. Boleh langsung Mas Marwan nyambung. Ya. Kalau rapor itu sebenarnya kita sistemnya ATM, kita ambil, tiru dan modifikasi dari beberapa aplikasi yang ada. Jadi kita tiru dan kita modifikasi, kita sesuai dengan kondisi kita. Ya, alhamdulillah untuk sekolah kita kalau saya sih harus melakukan 30 master. 30 master aplikasi rapor ya Pak ya? Karena kita masih menggunakan system. Jadi ada 30 master karena kita ada 3 rombel, kita ada 10 prodi, ya. 10 kompetensi ya. 10 kompetensi. Jadi masing-masing tingkat dan kompetensi itu masanya masih beda-beda karena itu ada pelajaran juga berbeda-beda. Nama mata pelajarannya berbeda ya, dan Jadi jumlahnya 30 master. Jadi untuk mungkin untuk kedepannya mungkin memang ada wacana kita untuk rapor. Ya. Tapi karena untuk sekarang ini kita belum menggunakan karena mungkin ada kendala-kendala teknis, dan insya Allah nanti untuk berikutnya kami tim akan mendiskusikan, merancang supaya kita bisa ke rapor. Mungkin banyak yang belum tahu nih Pak, rapor itu kelebihannya dibandingkan manual seperti ini apa Pak? Karena saya belum bisa membandingkan ya, tapi mungkin kalau rapor mungkin secara itu data-data siswa kan sudah terimpun di rapor itu, jadi kita tinggal tarik data. Kemudian aplikasi juga kita tidak beraplikasi karena aplikasi sudah disiapkan oleh kementerian, jadi kita tinggal menggunakan. Dan nanti mungkin ya, kita perlu beberapa persiapan untuk laptop kita install, kemudian ada server yang harus stand di
sekolah. Ya. Mungkin kedepannya yang nanti akan kita bicarakan lagi, kita rembukan itu dengan pimpinan, dengan pengadaan. Memang wacana ke depannya kita harus kita akan gunakan rapot. Dan itu kita lihat perbandingan mana yang lebih mudah, ya mana yang lebih simpel. Kalau lebih simpel, kenapa enggak? Jadi kita selalu mengambil bahan, ya kalau ada masukan dari wanita supaya pengisian rapot, pengisian yang lebih mudah, ya insya Allah kita akan akomodir. Jadi rapot itu lebih terbuka, Pak, ya, bisa diakses seperti LHS mahasiswa seperti itu, Pak, ya. Jadi bisa diakses orang tua atau bisa diakses Belum sempat kita pelajari. Karena itu aplikasi yang buat kementerian, kementerian kita belum karena kemarin kita belum sempat bedah lagi seperti apa. Tapi kita baru keluarnya. Kita ngomong salah nanti. Jadi ya mungkin wacananya makanya kita akan pelajari. Ya mungkin kalau bisa semester depan, kalau enggak mungkin tahun ajaran baru. Karena kan setiap sistem itu kita harus kita uji dulu ya. Maksudnya kita tes dulu. Kemudian dari kesiapan kita. Kalau mungkin dari segi aplikasi oke lah, nggak salah. Kementerian pasti ada ya aplikasinya, tapi ready kan. Tapi mungkin dari kita harus menyiapkan juga dari sisi kita, guru-guru kita bersosialisasi, cara menuliskan raport, banyak lah nanti gimana, jadi itu juga. Dan juga admin juga, saya belajar. Kita harus menguasai dulu lah ya. Kemudian kita sinkron ke kita nanti harus berhubung dengan operator. Jadi kadang ini kan kayak raport ini ya, kita semuanya lah. Jadi tidak bisa saya bertiga atau saya sendiri. Karena kalau di Excel ya bisa sendirian, Pak, ya. Bisa sendirian, tapi ya kalau di Excel nya karena tadi ada beberapa master, mungkin ada beberapa yang tidak terakomodasi, jadi ada wali kelas pasti dia berhubungan dengan saya, jadi, Pak ini kenapa tampilannya harus seperti apa? Kalau misalnya saya posisi di rumah, biasa ya saya bisa remote atau saya bisa kirim file WA, saya edit, perbaiki, saya kirim lagi ke gurunya. Atau kalau gurunya yang bisa ini ya biasa phone a friend, video call, ini diklik ini, langsung dipanggil ya, kita panggil. Jadi kalau bagi raport itu ya saya usahakan itu biasa laptop standby di depan di meja kerja di rumah, standby, WA-nya juga aktif. Jadi ketika ada masalah di wali kelas, biasanya kita langsung kerjakan. Jadi koordinasi mengenai raport yang dengan sistem aplikasi sekarang itu langsung dengan Bapak gitu untuk wali kelasnya ya. Nanti dibantu oleh asistennya. Kemudian kemarin kalau nggak salah Pak, hari Kamis ada apa itu ada kegiatan koordinasi dengan wali kelas ya. Ya bisa disampaikan Pak apa saja yang dikoordinasikan dengan wali kelas. Ya silakan sambil kuliahnya kita sambil Pak. Boleh. Betul sekali Pak Bima ya. Jadi memang betul kita rekan kemarin dari komisi kualitas. Tujuannya itu pertama kita memberi arahan kepada kualitas bagaimana proses pengisian rapat. Nah, seperti Pak Norma termasuk di dalamnya itu menjelaskan bagaimana proses pengisian rapat sehingga kualitas itu tidak ada masalah atau tidak ada kendala teknis dalam pengisian. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar dan alhamdulillah hari ini tentunya rapat bisa dilakukan. Yang kedua menjelaskan kepada kualitas bagaimana teknis pembagian rapor, karena teknis pembagian rapor kita tahun ini sedikit berbeda dengan yang dulu. Jadi kita mengharapkan tahun ini seperti tadi itu wali murid itu tidak bercarian kelas, tidak bingung. Jadi kita akan penjelasan dulu dengan wali kelas, nanti kita sampaikan dengan juga siswa juga, dengan orang tua juga, sehingga nanti prosesnya berjalan dengan baik. Dan juga sekaligus juga itu beberapa evaluasi bagaimana teknis dalam mengajar siswa itu. Jadi harapannya wali murid itu, maksudnya itu wali kelas itu ya, ketika mereka ada kendala ketika menangani siswa itu ada solusinya. Jadi mereka juga bisa sharing ya pengalaman tersebut. Harapannya nanti KBM kita berjalan dengan baik dan itu semua pendidikan kita jadi diharapkan bersemuanya berpihak kepada murid. Artinya kita selalu mengutamakan kepentingan murid. Itu motonya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar sesuai dengan kurikulum kelas 10 sekarang Pak ya. Sekarang. Kurikulum Merdeka.
Berarti anak siswa sekarang besok udah libur ya Pak ya? Ya betul sekali, kita untuk KBM yang untuk KBM itu mulai besok libur sampai tanggal 30 ya, 30 ya 30 ya maaf sampai tanggal 31 ya. 31 nanti masuk lagi di semester genap itu tanggal 2 Januari tahun depan. Berarti tim kurikulum ini libur juga atau banyak kerjaan juga Pak? Mau masuki? Sepertinya menyiapkan Iya. masa depan ini. Betul sekali ya, sebenarnya di tim kurikulum ini kalau jam kerjanya tidak berbeda dengan siswa ya. Karena Pak, ketika siswanya libur, gurunya libur, standar libur, kami kurikulum ini tetap bekerja mempersiapkan untuk KBM berikutnya. Misalnya kami mempersiapkan SKN aja gitu kan, menyiapkan jadwal dan menyiapkan perangkat-perangkat untuk proses KBM semester genap 2022. Ini tim ini nanti ketika teman-teman yang libur mereka tetap kerja, walaupun kadang-kadang mereka tidak datang ke sekolah tapi mereka tetap kerja di rumah. Jadi itu memang Jadi rumah juga iya, ya Pak ya? betul. Makanya di kurikulum itu kalau bahasa kita di sini adalah pusatnya kendali daripada SMKN. Jadi ibaratnya kalau dibicarakan proses aset, jadi kurikulum itu memiliki 70% aset di sekolah. Artinya apa? Ketika sekolah itu tidak ada kurikulumnya, itu bisa dikatakan tutup kaya. Iya. Karena program sekolah itu pusatnya kebanyakan di kurikulum 70%. Nah, terkait persiapan untuk semester depan sudah sejauh mana persiapan untuk penjadwalannya? Karena pasti tim kurikulum walaupun libur berusaha sebisa mungkin tanggal 2 masuk sudah bisa berjalan KBM gitu. Jadi persiapannya itu sebenarnya kita udah mulai dari sekarang ya. Kita sudah minta seluruh prodi-prodi itu memberikan draft SK sama draft jadwal. Draft SK dan jadwal nanti dikelola sama Ibu Fitri Amelia, yaitu ahli di bidang itu ya. Dia udah sangat berpengalaman di sana. Nah nanti setelah mereka olah, nanti dia print cetak, nanti saya akan cek validasi. Setelah itu oke, nanti kita share ke semua guru dan siswa melalui grup. Nanti itu bisa juga melalui media sosial. Dan harapannya ketika tanggal 2 Januari itu KBM sudah bisa berjalan dengan baik. Harapannya begitu. Jadi sehingga ketika proses KBM itu tidak ada misalnya siswa tidak tahu jadwal atau guru tidak tahu ruangan. Karena apa? Karena sekolah kita ini sekolah besar ya, dengan jumlah siswa yang 1000 lebih, mungkin 1300-an, dengan staf karyawannya hampir 1500 ya kan. Jadi itu mengelolanya mungkin seperti mengelola sebuah perusahaan industri. Jadi tidak bisa kita sembarangan. Kenapa? Kalau sembarangan kita olah bisa semeraut, amburadul, nggak bisa heboh nanti. Harapannya kita hebohnya itu bukan heboh yang jelek, tapi heboh yang baik. Saya kira itu persiapannya. Selanjutnya Pak, untuk program ke depan yang sedang dicanangkan oleh wakil bidang kurikulum apa saja? Mungkin boleh di-share kepada adik-adik atau teman-teman yang sedang menonton podcast. Boleh juga ya. Jadi untuk program kita ke depan itu ada 2 program utama. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Sumarwan, yaitu pertama yaitu e-raport. Jadi harapannya elektronik raport. Jadi harapannya elektronik raport ini nanti itu mempermudah guru. Jadi memang nanti awalnya kita bekerja itu di raport itu pertama dapodik. Jadi memastikan data-data siswa itu semuanya benar dan valid. Yang kedua nanti melalui aplikasi raport nanti yang dibuat oleh Pak Sumarwan yang mendownload dari kementerian, itu mereka olah data sehingga memudahkan guru. Nah, guru itu nanti berfungsi untuk menginput nilai ya kan, menginput nilai. Jadi wali kelas itu tidak menginput nilai lagi di hadapan wali kelas itu tinggal mencetak saja. Jadi memudahkan wali kelas. Jadi wali kelas itu tinggal dia cetak, print, tinggal cetak saja. Jadi kita di sini bekerja sama ya. Kenapa? Karena kita memiliki banyak guru ya. Kalau semuanya bekerja sama menginput nilai, jadi satu guru 2 pelajaran mengisi nilai cepat. Coba bayangkan kalau satu wali kelas harus menginput 12 mata pelajaran, menginput data kan lama. Seperti sekarang Pak ya. Betul ya. Berlembur malam-malam kan. Tapi kalau pakai e-raport, tahu-tahu tinggal cetak saja. Jadi semuanya saling memudahkan. Jadi ingat kita kerja itu dengan bekerja sama, akhirnya sama-sama bekerja dengan alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan merencanakan yaitu kita melakukan pengembangan kurikulum ya. Kurikulum nanti kurikulum kita ini yaitu kurikulum yang berstandar industri. Artinya apa? Kurikulum kita di sekolah ini itu kita inputkan dengan industri. Kenapa? Karena alumni kita itu diharapkan nanti bisa bekerja sama dengan industri. Jangan sampai kompetensi atau keahlian yang kita sampaikan dengan siswa itu tidak sama dengan kebutuhan industri. Makanya kita nanti akan membentuk namanya tim pengembang kurikulum. Nanti akan kita tunjuk panitianya dan tim pengembang kurikulum nanti itu akan memanggil Dudi ya, rencanakan memanggil Dudi. Misalnya kalau dari teknik kenal ringan mungkin bisa memanggil misalnya
dari Jaksu misalnya, salah satunya, atau mungkin dari yang lain, atau mungkin kalau dari listrik dari PT PLN, sehingga nanti di sana satu meja berbicara tentang kurikulum ya, kurikulum yang dibutuhkan industri bagaimana, sedangkan dari sekolah ini kita kan memiliki rambu-rambu dari kementerian itu, sehingga ketika itu dijadikan satu, terjadi proses pembelajaran dan keahlian siswa atau kompetensi siswa yang dimiliki dengan kurikulum tersebut sesuai kebutuhan industri, dan akhirnya yang terpenting siswa kita itu bisa diterima bekerja di industri bila perlu sebelum tamat SMK mereka sudah diterima. Itu saya kira ya. Pastinya penonton dari podcast kita kan banyak dari anak SMP mungkin ya Pak ya, yang dari sekolah di mana ya Pak ya. Karena SMK Negeri 1 Rejang Lebong ini sudah banyak MOU dengan beberapa perusahaan ya Pak ya. Iya pastinya. Untuk MOU dengan perusahaan mungkin bisa teman-teman lihat di podcast episode sebelumnya ya. Podcast episode 4 ya. Karena kita berbincang mengenai siswa-siswa yang ke Jerman ya, ke luar negeri. Boleh dikepoin ya. Berarti di SMK Negeri 1 Rejang Lebong ini Pak, untuk online-nya itu seperti ujian udah online juga ya Pak? Ya betul sekali, kita udah 2 semester kemarin dan sudah semester kita udah hasil online itu menggunakan jaringan ya. Jadi pertama kita kalau menggunakan jaringan itu siswa itu cukup menggunakan HP saja, dan mereka ingat tidak perlu ada kuota. Kita pakai jaringan tapi siswa tidak perlu ada kuota, yang penting baterainya cukup, Android, mereka bisa mengikuti ujian. Untuk nilainya langsung terupload ke kurikulum atau gimana Pak? Dia kan karena kita ujiannya online, ini kan berbasis server, nanti nilainya itu langsung tersimpan di server, nanti bisa langsung masuk ke kurikulum, dan nilainya itu dan hasil ujian itu bisa langsung dikoreksi otomatis dan langsung menimbulkan nilai skor. Nah, skor itu nanti kita bagikan ke guru yang mengajar, dan di situ nanti bisa menghitung nilai untuk dibutuhkan ke rapor. Jadi memang program kita yang untuk pertama ujian online ini adalah untuk less paper, artinya ujian tanpa menggunakan kertas. Kenapa? Karena di sana ada beberapa efisiensi, kita tidak memerlukan kertas terlalu banyak dan tidak cukup. Itu berapa juta bisa dan mubazir banyak setelah dipakai tidak digunakan lagi ya. Kenapa? Karena ketika selesai ujian kan, terjauhan numpuk gitu ya. Jadi kadang-kadang mau dibuang bagaimana gitu, nggak dibuang numpuk mengganggu gitu. Jadi koreksinya masih manual. Iya betul. Koreksi manual kan guru kan capek kan. Koreksi satu-satu. Bayangkan kalau mengajarnya misalnya sampai 10 kelas, si satu kelas 30 siswa, itu bisa sehari lebih. Tapi dengan itu kerja lebih mudah. Makanya kita di sekolah ini mengutamakan penggunaan teknologi ya. Teknologi itu akan menolong kita. Tapi ingat, teknologi itu akan membantu kita apabila kita tahu cara menggunakan. Makanya ada muda ini ya, yang masih segar-segar ini, ya mereka yang mengasah teknologi itu supaya teknologi yang ada di negeri ini, di dunia ini bisa digunakan dengan baik untuk mempermudah pekerjaan, dan itu sudah terbukti. Bayangkan kalau bikin jadwal manual, pakai garis-garis bisa lama ya Pak lama, atau bikin raportnya manual, itu bisa siswa dengan sedemikian banyak kan, itu bisa sekali. Saya kira itu. Terkait rencana program yang e-rapor tadi, itu rencananya dicanangkan tahun ajaran baru ya, 2023-2024. Kita merencanakan kalau bisa memungkinkan ya, itu di semester ganjil nanti itu sudah kita laksanakan. Semester genap nanti. Artinya semester depan. Betul, direncanakan begitu. Tapi seandainya karena apa? Karena e-rapor ini kan menggunakan sistem ya. Jadi kita harus benar-benar persiapkan pertama data kita harus lengkap, lalu kita mungkin perlu server juga supaya bagus. Jadi beberapa itu, dan yang kedua kita juga harus mengedukasi staf kita, karyawan kita, guru kita bagaimana penggunanya. Jadi kalau sistem kita udah siap, kalau ya karyawannya, gurunya belum diedukasi, itu juga bisa jalan. Jadi kita siapkan itu dulu. Memang target kita itu kalau bisa di semester genap ini, tapi paling tidak di tahun ajaran baru nanti kita sudah laksanakan. Ya, kenapa? Karena dengan dukungan teman-teman ini saya sangat yakin sekali, insya Allah semester ganjil nanti bisa terlaksana. Untuk perubahannya Pak, semester ini kan masih manual pakai aplikasi. Dan kalau misalkan rencana depan terrealisasi untuk semester genap, itu tidak masalah Pak, perbedaan rapor di semester ganjil dengan genap. Itu kalau bentuk rapornya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Yang berbeda itu bagaimana di prosesnya. Di proses. Jadi di proses rapor itu memudahkan wali kelas. Yang tadinya seperti saya sampaikan harus menginput satu-satu, ini sudah diinput sendiri oleh gurunya. Jadi 10, misalnya 12 pelajaran satu kelas, itu 12 guru sudah menginput. Jadi wali kelasnya tinggal cetak mengetikkan nama dia sendiri, sudah tuh kehadiran siswa, dan tidak terlalu banyak. Mungkin dalam hitungan setengah hari, mungkin sejam 2 jam selesai gitu. Intinya
teknologi ya, balai-balai teknologi untuk mempermudah pekerjaan kita. Untuk e-rapot itu Pak mungkin banyak yang belum tahu, termasuk saya juga ya Pak ya. Jadi kalau kita menerima rapot itu dalam bentuk langsung kertas ya. atau dari handphone Pak, gimana? Oh, dia kalau raportnya itu tetap itu dalam bentuk hard. Kenapa? Karena rapor itu harus ditandatangani wali kota dan kepala sekolah yang setempat. Iya. Tapi prosesnya, Prosesnya itu, jadi prosesnya itu ibarat itu kita menggunakan rapor itu artinya data itu bisa diinput dari siapapun, dari guru atau kalau data siswanya itu dari Dapodik. Makanya kita harus plug betul Dapodik itu ya, jangan sampai Dapodiknya bermasalah. Kita udah pakai rapor, tapi ternyata bermasalah. Sudah itu juga kita kan itu kan pakai Dapodik. Nah, jadi kita nanti kapanpun data apa itu namanya rapor yang dibutuhkan itu bisa ditekan kembali. Masih tersimpan lah Pak ya. Tersimpan terus dengan aman gitu. Kenapa? Karena kita Dapodik ini berhubungan dengan kementerian Pak Sumaron ya. Ya, dengan servernya kementerian. Jadi kita terbantu sekali. Kenapa? Karena mereka sudah menyiapkan aplikasi, kita tinggal memanfaatkan dan mempelajari di sana. Baik, Pak, tadi kan kita menjelaskan tentang e-rapot itu pembagian rapot secara online. Ada nggak Pak dari tim kurikulum itu untuk kedepannya apakah ijazah yang dilakukan secara online? Karena kan banyak alumni yang 1 tahun kemudian belum ngambil ijazah karena kan tempat tinggalnya jauh atau gimana gitu. Mungkin ya kalau untuk ijazah ya isu ijazah itu kan pertama kita itu mengenalkan berlaku ijazah. Karena makanya ijazah itu kan bersifat prinsip itu tidak boleh sembarangan ya. Kenapa? Karena yang berhak menerima ijazah orang-orang yang benar-benar memiliki atau melakukan pendidikan itu. Jadi ijazah itu kita harus pastikan dalam bentuk hak. Ya. Tapi kalau mereka misalnya mereka sedang di luar, kalau mereka mau melihat atau berapa nilainya bisa. Iya. Tapi kalau untuk penerimaannya kita sementara ini belum bisa. Jadi mereka itu nanti datang ke sekolah untuk mendapatkan penerimanya dan memastikan bahwa yang menerima itu benar-benar yang punya. Kenapa? Karena ijazah itu pertama akan ditekan tanda tangan, diwajib ditandatangan dan setiap 3 jari. 3 jari itu tidak bisa dilakukan. Harus yang memiliki. Kenapa? Karena ijazah itu kekhawatirannya kalau kita buat online dipastikan nanti salah penggunaan. Kenapa? Karena ijazah itu berhubungan dengan masa depan yang dimilikinya. Ketika mereka nanti terindikasi menggunakan ijazah palsu, mereka nanti bisa kerjanya mungkin bisa diberhentikan atau mungkin terserah hukum. Jadi sementara ini ijazah mungkin belum bisa. Cuma bisa untuk melihat nomor ijazah, palingan kayak gitu ya Pak ya? Ya, bisa jadi ya begitu, sekedar melihat aja gitu, belum bisa mengambilnya. Berarti tidak nggak ada harapan untuk pembuatan online ya Pak ya? Nggak bisa ya Pak ya? Kalau kedepannya itu tergantung dari kebijakan kementerian ya. Kenapa? Iya. Karena ijazah ini kan dibawa oleh kementerian, jadi kita hanya mengisinya saja. Jadi kalau mungkin nanti kementerian ada formula-formula tertentu yang membuat ijazah ini aman ketika di-print secara online, misalnya mungkin pakai bahasa atau bagaimana, kita menyesuaikan itu. Jadi intinya kita sekolah ini menyesuaikan dari kementerian pendidikan. Oke, nah kembali ke kurikulum Pak. Sekolah kita ini kan sedang menggunakan 2 kurikulum yang berbeda Pak ya, karena tingkat kelas yang berbeda juga. Kurikulum K13 untuk kelas 11 dan 12, kemudian kurikulum merdeka untuk kelas 10. Nah, itu bisa dijelaskan Pak tim nanti perbedaan secara yang mudah kita memahaminya antara K13 dengan kurikulum merdeka itu seperti apa? Kalau kurikulum merdeka itu adalah membedakannya pertama adalah di mana di kurikulum merdeka ini dikenal dengan namanya P5 ya. Wajib penguatan produk pelajar Pancasila. Di mana di sini siswa dilatih memang benar-benar untuk menjadi seorang pelajar yang memiliki jiwa produk pelajar Pancasila dan mereka hidup mandiri berinovasi. Jadi di sana kita memiliki tim pelajar produk pelajar Pancasila, kita menyiapkan satu hari khusus untuk itu. Sedangkan di K13 itu tidak ada. Dan juga ada sedikit perbedaan di raportnya, sedikit perbedaan terutama masalah pelajaran. Kenapa? Karena di kurikulum merdeka ini pelajaran keahlian itu produk itu jam mengajarnya lebih banyak. Kita lebih fokusnya ke jam keahlian. Kenapa? Karena SMK itu untuk mencetak sumber daya manusia memiliki kompetensi atau vokasi ya untuk kerja. Makanya di sini materi produktifnya atau materi kerjanya lebih banyak. Untuk masalah raport kurikulum merdeka dengan K13 mungkin nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman kita ini untuk menjelaskan sama kita. Termasuk masalah jadwalnya juga gimana berbedanya. Nah, sebelum ke situ perbedaan jumlah jam produktifnya tadi signifikan atau tidak? Atau bisa dikasih contoh K13 berapa kira-kira?
Kemudian setelah kurikulum merdeka jadi menambah berapa? Ya signifikannya itu kalau untuk di kelas 10 itu hampir sama. Oh, kelas 10 juga sama ya. Tapi dia signifikannya itu di kelas 12 dan di kelas 13. Ya. Dan jam waktunya jam kelas 13 ya. Ya. Dan jam PKN-nya dia ada jam khusus ya, lebih lama PKN-nya dibandingkan dengan PKN-nya. Kenapa? Karena memang seperti kami sampaikan tadi, di kurikulum merdeka ini siswa itu benar-benar dituntut bisa menyesuaikan dunia kerja. Jadi mereka itu dibuat lebih lama di industri. Sehingga setelah mereka tamat nanti mereka sudah mengenal dunia industri. Bagaimana proses kerja di industri. Kenapa? Karena mindset atau pola kerja waktu itu di industri. Setelah itu terkadang untuk merdeka. Salah satu. Berarti Pak, secara otomatis kalau jumlah jam pelajaran kejuruan bertambah, otomatis akan berdampak dengan jumlah jam mata pelajaran umum yang berkurang juga atau bagaimana? Ya betul, karena contoh begini, saya IPA itu ya, IPAS ya, Ya. dan IPAS itu hanya belajar di kelas 10 misalnya. Di kelas 11 dan itu tidak ada. Itu salah satu dampaknya. Kalau biasa kan K13 IPA, kimia sama fisika gitu ya? Iya, ada di kelas 12, Iya. 11 dan 12. Jadi otomatis nanti jam itu kan diambil oleh kejuruan. Makanya memang sebenarnya di SMK ini ya ruh utamanya sebenarnya ya, ruh utamanya adalah guru kejuruan sama guru kejuruan. Tapi bukan yang pelajar-pelajar itu mendukung, membackup. Kenapa? Karena kalau SMK ini misalnya tanpa memiliki dasar IPA fisika kan blank juga kan. Iya, iya. Atau misalnya siswanya tidak belajar tentang agama gitu, akhlaknya kan moralnya kan gimana. Jadi itu mendukung juga. Seperti olahraga juga. Kalau kita anak SMK nggak sehat gitu kan. Jadi artinya apa? Semuanya penting, tapi yang utamanya itu pelajaran politik. Boleh mungkin Pak Sumarwan atau Mufid menambahkan? Saya boleh ngambil. Oh, Pak silakan. Oke, dulu kalau gitu. Pak Sumarwan saya kalau saya temannya ya. Kalau yang Pak Sugnan tadi saya cuma menambahkan ada beberapa mata pelajaran yang memang berubah. Yang fisika sama kimia tadi itu jadi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian untuk dasar-dasar kejuruan itu nggak lagi dibagi seperti K13, kan ada teknik gambar, biasanya itu di kelas 10 kita ketemu lokasi itu sudah mencakup 12 jam untuk dasar-dasar kejuruan. Kemudian ada juga mata pelajaran mulok sekarang yang mungkin itu jadi pilihan sendiri untuk sekolahnya milih apa mulok yang patut diajarkan di sini, apakah sesuai dengan kearifan lokal kita di daerah kita. Berarti itu ada penambahan mata pelajaran atau pergantian namanya gitu? Ada perubahan. Kalau misalnya kemarin ada fisika kimia, sekarang IPAS itu jadi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi ada ilmu sosial juga yang masukkan di sini. Ada perubahan berarti ya, Bu, Iya. di kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Saya tambahkan dulu. Kasih dah Pak. Minum habis Pak. Tolong Tin minum Tin. Saya boleh nunggu. Itu perbedaan dari segi rapat ya. Mungkin kalau di kurma, Kalau merdeka kurmer Pak ya. Yang tadi kurmer ya. Bukan kuper bukan Pak ya? Bukan. Oh. Perbedaannya mungkin nilai itu mungkin hanya satu. Jadi kalau misalnya kalau di K13 itu ada dua, tiga sebenarnya pengetahuan sosial dan sikap. Tetapi kalau di kurikulum atau kurikulum merdeka itu hanya satu. Hanya satu. Kemudian di deskripsinya ada dua, ada dari satu mata pelajaran itu mungkin ada yang menonjol apa siswa itu, kemudian yang kurang apa. Jadi mungkin kalau di deskripsi itu hampir mirip dengan K13. Cuman nilainya satu. Rata-rata berarti. Iya, iya. Semua nilai hanya satu. Maksudnya kalau keterampilan pengetahuan keterampilan nggak punya di sana. Kalau yang di K13 itu terpisah, ada pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri. Jadi mungkin itu yang agak bikin memudahkan ya. Kalau kemarin dua, kemudian deskripsinya. Iya. Jadi disebut seperti itu. Jadi perbedaannya kalau memang guru ada mengambil nilai pengetahuan dan keterampilan, guru sendiri yang membuatnya menjadi satu nilai Dan menjadi satu kemampuan. mengakumulasi. Terkait P5 mungkin ya Bu ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya Pak Di ya. P5 itu seperti apa, kemudian perbedaannya kelas 10 dengan kelas 11-12 gimana soal jadwal karena ada P5 itu. Boleh? Oh Pak Sundar langsung ya. Saya buka ya. Ya, Sekarang ahlinya yang buka. Jadi P5 itu berbeda sekali pertama di jadwal ya. Jadi kita khusus kelas 10 itu
hari Sabtu itu khusus untuk P5. Ya, P5 ya. Sedangkan kelas 11 dan 12 dia tetap berjalan seperti biasa. Dia belajar KBM biasa, dia belajar produktif dan aktif normatif. Nah, jadi di P5 ini mereka itu ada proyek. Nah, proyek ini bisa dikatakan ada nama tema ya, di P5 itu ada tema ya. Mungkin diterkatnya beberapa tema, mungkin ahlinya yang menjelaskan. Ada beberapa tema ini, jadi setiap kita itu menentukan minimal 2 tema dasar. Misalnya kita temanya inovasi misalnya. Jadi di proyek itu kita harus melakukan kegiatan inovasi. Misalnya siswa ya, misalnya membuat, misalnya kalau di elektronika itu membuat robot misalnya. Robot untuk mempermudah pekerjaan. Ya. Atau di jurusan-jurusan lain bisa disesuaikan. Nah, sedangkan di kelas di kurikulum biasa yang kurikulum ke-13 di kelas 11 itu tidak dilakukan. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini di P5 ini memang itu suatu proyek utama dan harus disampaikan dari siswa. Harapannya nanti ya seperti kurikulum Merdeka, siswa itu benar-benar merdeka, mandiri dalam belajar dan mereka mencintai negerinya sendiri dan mereka itu santun dan memiliki etika baik dengan siapapun ketika berbicara. Mungkin untuk selengkapnya bisa dengan tim ahlinya ya. Ini adalah tim ahli di bidang P5 ini. Boleh Pak. Ibu. Kalau saya sih mungkin masalah jadwalnya aja. Kalau kemarin kan P5 itu ikut dalam mata pelajaran masing-masing. Tidak semua mata pelajaran ada P5-nya, hanya 10 mata pelajaran kalau nggak salah. Itu nanti kami gabungkan di hari Sabtu ya Pak. Digabungkan hari Sabtu, di sana nanti ada proyek yang berkaitan sama PABP atau agama, terus Pancasila, kemudian ada input lagi ke bahasa. Jadi dalam satu proyek itu sudah include 10 mata pelajaran gitu. Kemudian perbedaannya juga kita kalau di SMK itu kalau nggak salah tema wajib kita harus kebekerjaan itu harus ada. Jadi selain itu ada 2 tema yang boleh kita pilih, mau kearifan lokal, memulai jiwaku atau yang lainnya. Ada 7 tema selain kebekerjaan. Nah itu paling perbedaannya di hari Sabtu. Kalau yang lainnya full sama seperti yang kemarin. Kalau jadwal. Kalau penilaian rapot itu kalau nggak salah ada rapot tersendiri untuk P5 ya Pak? P5 itu 1 tahun. Rapot biasanya kita per semester, yang P5 itu satu tahun aja itu 1 kali. Jadi nanti di semester genap itu untuk rapot P5-nya itu dikeluarkan itu atau diberikan ke siswa. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan siswa itu di sekolah mengenai P5 itu akan nanti dilaporkan di semester genap. Jadi atau mungkin kan kayak pas naik kelas atau naik kelas. Jadi rapotnya selain rapot semester 1 dan semester 2 yang nilai mata pelajaran, ya, ada tambahan rapot yang P5-nya, khusus P5-nya. Dia per tahun aja. Ya, untuk naik sebelum kenaikan kelas nanti ya. Itu serempak kita. Iya. 1 tahun sekali berarti. Iya, ya, Pak ya? Paling pula. Ya. Yang ditanya Mungkin untuk P5 tadi, jadi anak-anak belajar mata pelajaran sehari-hari itu Senin sampai hari Jumat. Kemudian hari Sabtunya teknisnya seperti apa rencananya? Kalau projectnya itu ya. Maksudnya dengan guru siapa nanti hari Sabtunya itu dibimbing per kelasnya gitu. ya karena untuk P5 itu sebenarnya tiap mata pelajaran beda-beda. Beda jam. Mungkin kalau PKN itu hanya 0,5 jam sebenarnya kalau di kurikulumnya. Kalau agama itu ada 1 jam dari 3 jam yang ada. Kalau IPAS itu ada 2 jam. Pokoknya beda-beda untuk 10 mata pelajaran itu nanti tim dari P5 itu kemarin udah dibentuk tim P5 itu yang bakal mengisi kapan mereka bisa jadwalnya. Jadi dari tim itu kita terima ya Pak. Dari tim kita terima jadwal minggu ini apakah khusus untuk PKN, seluruh PKN atau di kelas yang lain bahasa dulu dengan tema yang sudah dibentukkan dari timnya. ini sudah dibentuk dari sekolah ini. Alhamdulillah hari Kamis kemarin udah rapat sekalian, tinggal menunggu rapat kecil dari tim-tim intinya. Mungkin perlu nanti di-share Pak timnya supaya nanti kami bisa bantu share di media sosial barangkali supaya anak-anak siap-siap juga gitu kan. Ini sudah siap itu, cuman mungkin
belum bocorin sedikit. Oh, nanti tunggu siap Pak, kalau sudah siap Kalau dipublikasikan. bocorin saya bocorkan yang utamanya saja ya. Jadi itu kita punya tim Perindo itu yang diketuai oleh Bapak Pidi Kualang. Oke. Nah, tapi untuk bawahnya biar penasaran dulu ya. Ya. Bisa buat podcast lagi. Ya, Ya, nanti timnya bisa kami buat podcast lagi. Betul, menarik. Apa lagi malah? Gimana Pak Bilal? Kalau sepertinya kalau kita mau ngomongin kurikulum ini nggak ada habisnya Iya, gitu ya. betul. Atau jadi itu saya menyampaikan satu. Boleh, silakan. Ini saya mungkin ucapkan terima kasih ya para wali kelas yang mungkin sudah bertahun-tahun mungkin nggak bosan berusaha dengan saya. Pertama mungkin saya mohon maaf dulu mungkin karena ada beberapa aplikasinya itu mungkin ada yang error, mungkin nggak support dengan laptop atau sistem operasi yang di laptop Bapak Ibu wali kelas mungkin ada error ya. Pak ini kok error? Ternyata di komputer saya enggak. Ternyata saya kecepatan. Saya Intel Office saya 2021. Ternyata kawan-kawan baru di 2010 ya. Jadi ada error seperti itu. Saya minta maaf karena nggak saya lihat sampai di sana. Kemudian mungkin ada rumus yang error, ada bagian yang salah, mungkin ya kita manusia mungkin ada beberapa kesalahan, itu saya mohon maaf dan mungkin terima kasih kualitas sudah hebat ya. Mungkin kalau saya sendiri nggak selesai. Ya, mungkin sekarang bagi rapor mungkin semester depan baru bagi rapor. Oke. Baru selesai rapor. Namanya bekerja ya Pak Ya, ya. jadi mungkin rapor itu terima kasih sekali dengan tim wali kelas yang mungkin sudah nggak bosan ya mungkin kalau dia nanya dengan saya mungkin nggak bosan menunggu responnya mungkin saya respon juga kadang nggak lama ya mungkin ada kegiatan lain di luar kan ada ini tapi kalau misalnya mau terima rapor itu biasanya laptop saya nyalakan standby di rumah ya jadi ketika ada permasalahan kalau bisa saya pandu aja ya konferen kalau tidak mungkin ya kirim WA nanti saya perbaiki dan saya kirim lagi itu membantu ya semangat itu mudah-mudahan dengan nanti kita pakai rapor kita memudahkan kita semua dan mungkin ya saya kira terima kasih lah kepada wali kelas itu selama ini ya membantu kami di kurikulum mengenai rapor ya, tanpa wali kelas ya, siapa yang mau bantu kami ya. Kalau kami mungkin bisa kami kerjakan tapi nanti bagi rapornya 2 bulan lagi harus selesai. Terima kasih juga mungkin kemarin aplikasinya sudah dibantu oleh Bukit 3 mungkin sudah belajar sedikit ya. Sebenarnya saya mau cek saya mau turunkan siapa ya. Banyak belum siap. Karena rumusnya mungkin ya rumusnya itu ya. Kalau ketika belajar rumus, laptop saya tinggalkan cari makan bakso dulu. Bakso terdekat. Bakso makanan yang inspirasi bagi saya. Favorit. Ya. Bisa juga maksudnya nanti bisa kalau saya diundang makan bakso saya. Oh siap ya. Undangan. Kita cari sponsor dulu Pak. Mungkin itu aja mungkin pesan kualitas. Terima kasih sekali lagi mungkin tanpa mereka ya kami ya apa? Ya siapa ya? Ya tanpa wali kelas ya kami nggak rapor nggak akan selesai. Mungkin terima kasih sudah sabar mungkin karena aplikasinya ada beberapa yang error itu. Oke, ada dapat salam sayang dari Pak Sumarwan dari kelas. Selanjutnya mungkin untuk menutup ya Pak ya. Iya. Pesan dan harapan dari tim kurikulum mungkin satu persatu pesan dan harapan ke depannya seperti apa. Dimulai dari yang muda dulu nih. Dimulai dulu ya. Nanti menutup baru Pak Sunan. Pesannya Pesan dan harapan. Pesan kalau untuk pribadi sih pesannya kalau untuk pribadi dulu ya Pak biar bisa lebih menambah pengetahuan karena di kurikulum ini emang cukup berat kerjanya karena banyak apa ya kita tuh banyak ilmu-ilmu baru di sini seperti yang Pak Sumarwan ngomong kita harus kalau bisa Excel bisa menghadapi orang juga, menghadapi wali kelas, menghadapi guru-guru lain, apalagi berkenaan dengan jadwal yang kadang saya juga pribadi kalau jadwal itu nggak sesempurna itu karena kadang ada yang tabrakan, ada yang dalam jam yang sama itu ngajar 2 kelas itu juga menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk saya. Kemudian kalau untuk tim
pada Bapak berdua ini saya mengucapkan terima kasih karena sudah membimbing saya di kurikulum sehingga bisa bertahan sampai 5 tahun, alhamdulillah ya. Kemudian untuk para guru dan wali kelas saya juga mohon maaf kalau misalnya pelayanan kami dari kurikulum itu kadang tidak memuaskan seperti itu ya. Kadang ya ada waktu-waktu yang kami mungkin agak sibuk, jadi kesannya seperti apa gitu kan. Kemudian sikap kami seperti apa itu mohon maaf juga. Kemudian terima kasih juga atas kerjasamanya. Kalau misalnya nggak ada bapak ibu guru, nggak ada wali kelas, kami juga nggak tahu kesalahan kami di mana. Ya. Jadi untuk introspeksi kami juga. Mungkin itu sih kalau kerjanya mungkin udah mulai bisa membiasakan diri dengan pekerjaannya. Untuk Pak Sunan, Pak. Personal dulu. Pak dia Pesan saya, terlewat. pesan saya ya Harapan tadi ya. Pesan saya waktunya banyak. Supaya kerjanya aman lah ya. Inspirasi. Jadi kalau di kurikulum itu sebenarnya nambahkan saja mungkin. Kadang ada perlu waktu kadang khusus mungkin ya ada beberapa permintaan yang terabaikan. Dan apalagi kalau saya itu kalau misalnya lagi mikir ini rapor ini gimana sih supaya enak supaya kadang merenung aja diam gitu kan, mungkin ada kawan itu lagi mungkin terabaikan. kalau rumus itu ya itu berarti kalau ada kesalahan berarti kan dilapor juga. Kadang ya kami sering kalau saya sih kalau saya lagi nggak mood buat rapor ya nggak saya kerjakan karena nanti hasilnya juga akan jelek ya, nggak maksimum. Pun kadang kita butuh kita kerjakan dengan fokus aja, kadang masih ada beberapa yang tidak sempurna, ada beberapa yang di luar ekspektasi kita yang kita mengambil ternyata pasti ini ada beberapa kesalahan gitu. Mungkin ya kita namanya kita bekerja itu rumusnya itu banyak linknya, banyak kolom-kolomnya, mungkin ada beberapa yang salah jadi pelajaran itu tidak benar, ternyata pasti itu nggak mau mungkin seperti itu ya. Kayak kemarin ada yang tadi sudah berjawab, ada beberapa kesalahan kita terima dan kita perbaiki ke depannya. Mungkin nanti setelah rapot ya kita belajar sama-sama sendiri. Saya rapot saya belajar sama-sama juga, kita belajar siapa. Jadi ya seperti Pak Sunan bilang tadi, kalau kita di kurikulum di sekolah ini kita nggak bisa sendiri. Kami bertiga sendiri ya Nggak selesai segala ya. Nggak ada bantuan dari guru, wali kelas, mungkin staf TU dan semua ya nggak bisa apa-apa ya. Nggak mungkin ngajar 46 kelas kami ajar sendiri ya. Mungkin seperti itu. Ya kami ya mungkin ya itu ya kadang kami dihukum, kadang kami perlu waktu santai atau nggak bisa diganggu, mungkin ada kawan-kawan yang terabaikan. Karena maklum lah gitu lah ya. Karena apalagi kalau saya memang kadang kerjanya nggak bisa. Kalau misalkan lagi kerja itu saya nggak fokus, itu dah saya tinggal. Mana dinas luar? Tadi baru masuk ketika. Sayangnya nggak ngajak-ngajak. Semua ngajak-ngajak. Oke, terima kasih Pak Sorot. Silakan Pak. Terima kasih dari saya. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh warga sekolah, baik itu guru, staf, tata usaha, dan karyawan semuanya. Kenapa? Karena sekolah ini akan berjalan dengan baik kalau kita bekerja sama. Jadi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit-sedikit kerikil itu hal biasa. Namanya kita sekolah, namanya kita belajar. Itu pesan saya. Yang kedua, saya juga mohon maaf pada rekan-rekan seperti disampaikan teman-teman tadi bahwa kami juga ini tidak ada gading retak. Kalau nggak ada yang retak, itu bukan gading. Jadi kesalahan kami mungkin kami lalai, mungkin kesannya cuek, pada kami itu sebenarnya lagi konsentrasi memikirkan buat seluruh warga sekolah di sini. Kenapa? Karena seperti kami sampaikan tadi, ketika kami salah menginput data itu akan berdampak. Dan juga ingat pesan dari kami bahwa inti dari kita di sekolah ini adalah kita tetap bekerja sama. Ketika kita bekerja sama dan sama-sama bekerja, insya Allah sebenarnya akan bisa selesaikan. Yang kedua adalah terus belajar. Kenapa kita harus belajar? Kita di sini belajar. Kenapa? Ilmu itu berkembang terus.
teknologi itu berkembang terus. Apabila kita tidak terus belajar, maka kita akan tergilas oleh perkembangan zaman. Sekali lagi, itu lihat, sekali lagi kita ketinggalan. Jadi intinya kerjasama dan terus belajar. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik Pak Bilal, berarti sekarang kita jadi penghujung Podcast podcast. kita ya. Mengingat Waktunya kesibukan. ya. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Sunan dan tim kurikulum Pak Silawan yang sudah menyiapkan waktunya hadir di podcast kita kelima ini. Dan terima kasih juga telah telah bekerja luar biasa, ini bekerja keras, tidak kenal waktu 24 jam mungkin ya untuk menyelesaikan program-program yang ada di kurikulum. Itu bola. Mengingat kesibukan Bapak Ibu dari tim kurikulum ini sangat padat ya Pak. Jadi kita harus mengakhiri podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.